Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bobby. Channel saya kali ini saya nggak sengaja nih ketemu teman lama, yaitu Bapak Puji. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Sehat Ji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bobby sehat. Alhamdulillah. Mungkin lu kayak boneka Ji. Jadi saya kenal beliau ini kurang lebih 6.600 Zaman jahiliyah ya. Pokoknya udah lama lah. Udah ngeband bareng sama dia. Jadi saya tahu dia ngajar bareng. Salah satu guru terbaik lah. Amin. Ya kan? Jadi Amin. beliau ngajar di mana Ji? Cik Musik Purwacaraka. Cik Musik dan Purwacaraka. Cik Musik Purwacaraka jadi satu ya kan? Iya. Cik Musik di Jalan Pemuda, Rawamangun sama Purwacaraka. Cijantung sama Purwacaraka Kemang Pratama, Bekasi ya. Cijantung Jakarta Timur dia. Yoi. Kopassus ya. Oke. Lumayan jauh lah. Jadi kenapa saya bilang terbaik? Memang secara teori beliau yang saya lihat bagus. Amin. Ya kan? Lu ngajar gitar apa Ji? Awal tuh gue ngajar gitar elektrik. Sama gitar elektrik dan sampai sekarang masih elektrik. Tapi private. Tapi kalau untuk klasiknya baru buka kelas di dua sekolah musik yang tadi gue sebutin. Jadi di Cik Musik sama di Purwacaraka. Ya ngajar dua itu, elektrik sama klasik. Klasik ya? Iya. Terus yang banyak muridnya? Yang banyak muridnya sekarang nih klasik. Yang Klasik? lagi naik. Justru elektrik tuh udah lumayan lama ya maksudnya ya. Nggak terlalu kayak awal-awal. Soalnya kan kalau di benak orang awam ya, klasik itu kan ribet. Pasti kalau murid baru tuh maunya pasti. Soalnya gini, ya kan? klasik ini kan lagi pandemi ya. Maksudnya ya. Klasik itu ketolong sama tugas-tugas dari sekolah. Jadi di sekolah-sekolah itu kan banyak sekarang medianya pakai alat musiknya tuh gitar. Kalau dulu kan yang kita kenal kan pianika sama flute ya. Apa namanya? Recorder ya. Recorder. Nah sekarang banyak sekolah-sekolah formal tuh udah gitar gitu loh. Nah ketolongnya di situ. Jadi mereka les tuh karena bawa tugas sekolah. Gitu. Nah terus akhirnya setelah tugas sekolahnya udah kita berjalan ya, masa berjalan, kita kenalin klasik, ternyata mereka tertarik gitu. Oh ini ya, kalau sekarang kan ada istilahnya fingerstyle. Fingerstyle iya. Nah jadi siapa? Chung Ejun siapa? Sungajung. Oh banyak sekarang Alibata. Alibata. Nah itu dari kita tuh, Indonesia punya tuh. Iya. Itu keren kan. Gak cuma Sungajung dari Korea doang. Indonesia. Kita juga punya banyak. Alibata ya. Namanya Alibata. Gue pernah berapa kali ngeliat tuh Ji kontennya si Alibata, emang gokil ya. Gokil. Emang dia. Nah klasik kan arahnya ke sana. Jadi fingerstyle itu kan maksudnya gitar solo kan. Lagu yang dibuat gitar solo. Nah itu kan klasik. Lagu yang dibuat jadi dalam bentuk gitar solo. Gitar itu kan ada yang gitar duet gitar, ada yang trio. Nah, sementara kalau fingerstyle itu ya solo, satu gitar. Nah, konsepnya lagu pop yang dimainin dalam bentuk gitar solo. Iya. Dahsyat ya. Kalau memang seorang guru penjelasannya ya kan? Amin. Luar biasa, aneh aja bingung dirinya. Jadi balik tadi, jadi ketolong di tugas-tugas sekolah. Nah, kalau elektrik kan zaman-zaman dulu tuh kita lagi masih zaman-zamannya banyak festival band. Tahun-tahun 90-an ya. 90-an. Nah, itu lagi naik-naiknya gitar elektrik tuh. Sekarang sih masih, cuman enggak senaik waktu tahun-tahun 90-an itu. Jadi, mungkin Alif Bata sama siapa? Sungajung. Itu ngebantu juga ya. Apa ya? Mengcapture bahwasannya fingerstyle keren gitu Ji. Jadi orang mau belajar klasik jadinya kan. Kebantu gara-gara mereka juga kali ya. Banyak murid-murid gue juga yang dia belajar klasik nih. Tapi dia juga pengen bisa fingerstyle. Nah, akhirnya kita arahkan klasik. Fingerstyle-nya dong. Fingerstyle kan beda. Fingerstyle kan lagu pop. Iya. Nah, kalau klasik ya lagu klasik gitu loh. Nah, kita arahkan gitu kan. Ya, setelah dia udah bisa fingerstyle-nya, tetap materi dasar untuk menguasai klasik tetap harus berjalan. Itu tugas mutlak ibaratnya, nggak bisa dilepas gitu.
Jadi gue suka kadang-kadang gini Ji, ketemu nih ya, ada murid baru, daftar dong di counter. Nih orang tua sama nih anak nggak ngerti gitar sama sekali, ya kan? Datang, Mbak saya mau les gitar. Si counter bilang, ibu, anak ibu belum pernah les gitar ya? Belum. Sebaiknya klasik aja awalnya. Padahal anaknya mau les elektrik. Kata si counter, basic gitar harus klasik. Iya. Menurut lu Setuju. bener nggak Ji? Benar. Jadi sebenarnya akustik ya. Lebih ke akustik sebenarnya, jangan disebutnya. Kalau yang baru benar-benar ibunya ini nggak ngerti gitar awam, anaknya juga nggak ngerti gitar. Beda soalnya memang. Kalau belum menguasai gitar, disarankan jangan langsung elektrik. Oh gitu. Sarankan ambilnya akustik, bukannya klasik ya. Akustik Pop. Jadi dia belajar chord dulu, minimal dia belajar lagu-lagu yang ringan-ringan sampai pembenaran lagunya mencapai 20 lagu sampai 30 lagu. Main udah benar-benar lancar. Baru masuk ke elektrik. Nah, maksud gue salah Ji. Sorry. Maksudnya klasik. Jadi si counter ini mengarahkan ke klasik. Ya kan? Padahal si anak pengennya tadinya elektrik. Karena si counter bilang basicnya harus ke klasik dulu. Itu gimana Ji? Kan dua gitar, dua hal yang berbeda kan? Oh, beda. Klasik sama Beda kan? Beda banget. Kalau itu sih maksudnya pengertian aja. Maksudnya berarti si counter ini mengira gitar klasik ini gitar kayu yang sifatnya disebut akustik. Nanti gimana gurunya? Kalau gurunya misalnya, oh ini kamu tujuannya pengen ke gitar elektrik misalnya, nantinya. Ya udah kalau gitu kamu belajar chord dulu aja. Itu belajarnya di kelas klasik tuh. Belajar kunci apa segala macam. Ya nanti setelah dia udah bisa, si anak itu udah lancar, yang tadi gue bilang maksudnya pembenaran lagunya bisa sampai 20 sampai 30 lagu. Pindah-pindah chordnya udah nyaman. Nah, terserah dia mau selesai sampai situ kelas klasiknya, dia ambil elektrik terserah. Kalau udah pengen lanjut berarti dia harus benar-benar masuk kelas pro-nya. Kelas pro tuh kelas pro-nya benar-benar ke kelas klasiknya. Baca notasi, balok, apa segala macam kayak begitu. Ini emang rancu ya, maksudnya gini, gue sedikit kasih gambarannya. Apa sih bedanya klasik sama elektrik ya? Padahal kunci gitarnya tuh sama. Memang gitu, kunci gitarnya sama. Teknik permainannya yang beda-beda. Jadi kalau di elektrik dia cenderung ke era-era pop kan. Jadi dia mempelajari skill, tangan nada, pengembangan chord gitu kan, yang nantinya bisa dibuat berimprovisasi. Sementara kalau klasik dia membawakan sebuah karya. Kayak karya Johann Sebastian Bach, Beethoven, Mozart. Nah, itu dia baca sama persis seperti yang orang main. Tidak bisa diimprov. Nah, itu bedanya. Jadi textbook banget lah aja ya? Iya, textbook banget. Dua-duanya oke, dua-duanya gue suka. Iya. Karena kalau di klasik itu cenderung disiplin ya. Disiplin, benar. Disiplinnya memang dia tinggi aja ya. Penjariannya ya kan? Segala macam itu. Perfect lah memang. Kayak blues. Dulu gue belajar skill blues itu di elektrik itu untuk konsep band. Konsep band. Nah, setelah belajar gitar klasik juga, ternyata blues itu bisa dibikin solo. Nah, gaya mainkannya lagu blues, tapi kita mainkan dengan gaya solo gitar. Implementasinya dari lagu-lagu klasik yang udah pernah gue mainin. Nah, hasilnya oke gitu loh. Benar. Bisa dikombin. Gitu. Iya. Jadi teman-teman lumayan jelas ya kan? Jadi memang kalau guru pasti penjelasannya detail. Jadi teman-teman kalau mau lebih detail lagi bisa belajar sama beliau. Tadi beliau sudah sebutin kan tempat mengajarnya di mana. Nanti di deskripsi di bawah saya cantumin tuh Facebooknya beliau, IG-nya, YouTube-nya. Dia juga ada tutorial gitar. Jadi baru mau buat. Nah, nanti dibuat tuh. Dibuatnya di ini. Di warung Padang. Tembusnya di apotek. Jadi online kemarin gimana Ji? Kenapa? Online waktu pas corona tuh kan, belajar online tuh. Lu sempat online nggak? Ya sampai sekarang online ini ya? Nanti kayak jam 2 nih gue online kan. Ya memang sebenarnya agak beda lah ya. Gregetnya beda ya. Maksudnya online sama kita ketemu tatap muka itu ya pasti beda lah.
Ya habis mau gimana, namanya lagi pandemi, kadang-kadang murid itu takut untuk ketemu tatap muka, ya udah kita terima online. Dengan segala cara, gimana caranya biar maksimal dapat penyampaian materi ke dia. Benar. Lu kalau ngajarin klasik Ji, itu ada ininya nggak Ji? Apa ya? Tingkatan umur. Kan klasik itu kan jari nih. Pernah nggak dapat lu murid atau dibatasin umur 9 tahun, Ya. 6 tahun? Gue ngebatasin. Gue satu orang yang ngebatasin untuk belajar gitar klasik ya. Supaya lu nyaman gitu maksudnya. Supaya gue nyaman. Jadi bukannya berarti nggak mau ngajar anak-anak yang kecil-kecil, bukan. Kecuali kalau orang tua muridnya, ya udah nggak apa-apa, asal bisa buat main. Have fun aja, senang-senang. Ya nggak masalah gitu loh. Karena kan kalau umur 9 tahun 10 tahun, gue pikir udah cukup jarinya untuk kan kalau beda sama piano ya. Kalau atau keyboard. Nah, dia sekali pencet nih, kalau keyboard itu bunyinya keras. Tapi kalau gitar kan umur 8 tahun, anak-anak umur 7 tahun tuh, walaupun sekarang udah ada gitar junior. Ada diciptakan gitar junior. Iya, gitar. tahu gue. Efektif sih, maksudnya bisa lah. Cuman tingkat konsentrasinya mereka biasanya nggak beda sama anak-anak yang udah cukup. Bener. Kan klasik memang butuh disiplin kan Ji. Penjarian, konsentrasi, ya baca, ya kebayang kalau masih bocah. Ya, makanya. Ya kalau nggak orang gurunya yang bakal stres, ya, anaknya yang stres. Anaknya yang setengah ini kan? Iya. Setengah apa Ji? Iya. Stres dah. Iya kan? Iya. Nggak dapat dua-duanya kan? Iya. Tapi ada emang beberapa orang tua yang dia obsesi ya anaknya untuk jadi pemain gitar, terus dia ngelihat di artikel atau dia ngelihat berita yang belajar dari usia dini gitu kan. Ya ada yang begitu, akhirnya ya orang tuanya udah nggak apa-apa dah, asal genjreng-genjreng dulu, biar dia interest dulu sama alat musiknya. Ada yang kayak gitu. Benar-benar. Ya jadi apa namanya, gitar klasik ini berbeda lah sama gitar elektrik aja pada dasarnya ya kan. Disiplinnya ya, disiplinnya beda ya. Beda. Ya. Tapi nggak salah, maksudnya gini, malah bagus, maksudnya kalau kita belajar kayak dulu kan, gue sebutin sekolah musiknya nggak apa-apa. Gue belajar di mana? Gue dulu kan belajar di Kawai Music School, tuh ngambil elektrik. Nah, juga belajar di Yamaha, ngambil klasik waktu itu. Gue coba implementasi dari segi penjarian, walaupun di elektrik itu juga gurunya pasti menyarankan gitu loh, jari jangan terlalu tinggi lompatannya atau segala macam. Cuman tidak sesaklek di klasik. Klasik itu sangat saklek gitu loh. Apalagi apalagi kalau udah level 4. Kaku lah ya. Udah level 4 nih, lo masuk kelas kuku lu nggak rapi, disuruh pulang. Benar-benar disuruh pulang. Nanti kuku lu rapi dulu. Itu level 4 ya. Level udah tingkat-tingkat ini. Terus kayak jari, ibu jari ini nggak boleh ngelewatin batas neck gitu kan. Coba lo harus di sini. Tunjukin Ji. Penjarian apalah satu. Oke. Nah, misalnya kayak gini. Gue coba main lagi rima ya, kayak ini. Jarinya ini kan nggak boleh ngangkat tinggi, kan? Terus ibu jarinya nggak boleh ngelewatin batas neck. Sebenarnya posisi duduknya juga sama, dia harus pakai footstool terus di sini. Apa sih fungsinya begini? Karena kalau ini kita pakai gitar catway ya, klasik itu umumnya catway. Cat itu apa sih? Cembung. Sini ya, itu loh. Kalau kayak gitar yang aslinya kan begini nih, dia dead loh. Nah, kenapa posisi duduk begini? Dia bisa menjangkau posisi-posisi tinggi. Jadi ininya miring, bukannya badan kita yang miring begini gitu loh. Nah, sebenarnya aturan-aturannya itu bukan mengada-ngada, memang untuk mempermudah kita sendiri gitu kan. Iya, benar. Nah, kayaknya gue coba implementasi kayak main blues. Ya, dulu kan kalau di elektrik kan belajar blues kayak gini. Nah, jarinya kan tinggi-tinggi nih. Nah, sekarang kita coba di kelas itu nggak boleh tinggi kan. Nah,
ini lebih nyaman. Ternyata di blues juga misalnya kayak double note yang harus dibunyiin setara. Ini membantu gitu. Nah, ini kan lebih Dan kalau speed, kalau tinggi-tinggi juga banyak makan waktu juga kan. Iya, Speed kan nggak enak. rapet-rapet kan? Nggak Jarinya enak. tek-tek-tek-tek Iya, gitu kan. nggak enak. Iya, Nah, itu maksudnya kita implementasi ke situ. Iya. Rugi kalau kamu belajar sama beliau, ya kan? Mumpung masih hidup. Amin. Mumpung belum kena corona dia. Panjang umur ya. Panjang umur ya. Masya Allah. Ji doa lu Ji. Banyak rezeki. Ngeband gimana Ji? Nah, ini kan gue lagi sama nih lagi acara di mana-mana. Ngomong sama Aris tuh, Aris. Riz, mana Aris nih? Malah pengen jual bassnya. Bisa ya? Iya, tapi tahu udah laku tuh belum? Jual bakso deh. Kalau ngomongin di sini. Iya. Jadi sepi Ji, band. Sepi. Tapi gue bingung kalau di daerah nih teman gue yang main band malah pada jalan kafe-kafenya. Nah, tapi kalau di Jakarta nih nggak tahu. Di Bekasi udah buka. Nah kan. Bagian buka udah Ya, main iya. banyak. Kemarin gue di Bekasi sempat main, Hmm. cuman hitung-hitungannya nggak masuk karena terlalu jauh kan rumah gue kan. Jadi akhirnya gue cuma 2 kali main, stop gitu. Ya emang semoga pandemi cepat berlalu. Amin. Biar murid Amin. murid banyak lagi ya kan. Mm. Ya murid juga pasti banyak nih yang pengen belajar gitu kan. Cuman khawatir kan. Khawatir. Mungkin merekanya enggak, orang tuanya yang khawatir ya kan. Ya mungkin emaknya enggak, bapaknya yang khawatir. Begitulah memang corona. Iya. Antara tiada dan ada. Tapi gue boleh kenalin juga nih, teman gue juga pemain drum nih, dia guru drum juga nih, keren juga main drumnya. Namanya Om Bobby. Pakai Ya. tanduk. Iya. Gue kenal lu kapan Ji? Udah lama Ji? Udah lama. Waduh, tahun berapa itu, Berapa Bob? Ji? Gue inget Persi dulu Ji, Persi. Oh iya. Gue pertama kali ketemu Iya. itu gue bareng Persi dulu. Iya. Nggak tahu udah sekarang tuh di mana. Rimbanya Gue nggak tahu. Dia sempat belajar malu itu Ji. Si Versi kayaknya enggak. Dia dulu ngajar kan? Ngajar. Ngajar kan si Versi. Yang di Jatiwaringin. Di Tebet lah namanya. Yang mobilnya Pisat dulu. Enggak, maksudnya dia kita kenal di Jatiwaringin kan? Kagak. Oh enggak. Udah lama kita ketemu lah, malah Iya. ngobrol. Makanya lama banget itu, lama banget. Iya, Oh, tahun iya. berapa itu? Iya. Mm-mm. Jadi Ji, tips-tips lah. Ini kan konten ini Ji kita dedikasikan lah buat teman-teman yang mau ngajar juga Ji. Ya kan di luar sana kan pasti ini kepengen entah murid lo, murid gua. Khususnya gitar lah, mereka pengen ngajar ya kan, pengen mencari alternatif lain pekerjaan Ji. Tips apa Ji buat ngajar klasik? Ya kan? Apa dia harus lihat YouTube, nggak usah les? Apa gitarnya di apa Ji? Maksudnya Cemplungin. untuk dia nantinya bisa ngajar gitu. Nah, Ya kalau untuk dia nantinya bisa tipsnya supaya dia bisa ngajar kan gini Ji, ngajar itu kan bukan seperti player, iya kan? Nah, apalagi klasik kan ngadepin. Ya kalau dia buat bisa ngajar, ya otomatis nggak cukup cuma lewat YouTube. Karena dia kan harus punya sertifikat, ya. Saya kayak misalnya dia mau ngajar di lembaga-lembaga nih. Tapi kalau dia cuma sebatas pengen ngajar misalnya privat rumah ke rumah, mungkin ya, maksudnya ada orang yang memang bisa belajar lewat media YouTube. Tapi tetap yang gue rasain kalau klasik itu jarang sekali YouTube mempublikasikan gimana caranya memain gitar klasik. Biasanya dia main bentuknya udah jadi dan bentuknya tutorial penjarian. Jadi secara teoris itu nggak dibahas di situ. Gitar elektrik juga sama. Ya, misalnya dari segi pembahasan materi yang lebih detail, yang gua tahu itu cuman sebatas lick, terus latihan picking, terus latihan speed, terus gitar teknik. Nah, tapi dari segi gimana caranya berimprovisasi tidak dibahas di situ. Jadi tetap beda memang, tetap beda. Kalau saran gue sih kalau misalnya nantinya dia pengen jadi seorang pengajar, ya harus benar-benar punya guru
gitu loh yang bisa. Biasanya betul gitu aja. Jadi kita belajar sama guru, Mm-mm. kita kan dapat influence dari guru, ya kan, stylenya entah apa, kita bisa terapin lagi. Nah, itu maksudnya. Gitu kan. Jadi Iya. walaupun kita nggak ambil 100% dari itu guru, ya kan. Tapi ada orang yang nggak belajar, ngajar memang jadi beda juga Beda. rasanya, ya kan. Karena dia pasti buta kan dia. Nggak bisa nyontek apa ya, nyontek guru sebelumnya. Ya. Jadi Ji, mau ngajar lagi loh. Ngajar lagi nih, gue jam 2 ya. Teman-teman, jadi sekali lagi terima kasih nih yang udah ngelihat, semoga bermanfaat. Amin. Beliau ngajar di Ciks Rawamangun, sama di Purwacaraka Cijantung, sama di Kemang Pratama Bekasi. Di deskripsi nanti semua lengkap, ada Facebooknya, ada IG-nya, mungkin next ada tutorialnya juga. Jadi teman-teman yang mau belajar sama Kak Puji bisa invite dulu ya IG-nya atau Facebook-nya, nanti bisa kenalan, bisa nomor telepon, nomor sepatu, nomor rumah ya. Teman-teman jangan lupa di subscribe, share, like, komen, nyalain lonceng notifikasinya, dan semoga bermanfaat channel ini, semoga sehat, semoga rezekinya bertambah. Untuk Kak Puji juga, Amin. semoga muridnya berjibun-jibun bertumpah ruah. Ya Ji, sehat selalu Ji. Amin. Thank you ya Ji. Sip. Assalamualaikum Thank you juga ya Bobby. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.